Sudah balance belum? Hai, welcome to ASMR with Alba and Hali. Hai Kak Hali. Hai, Kita ngapain hari ini? apa kabar ya? Ini di briefing gak sih sebenarnya kita? No, Ya udah. last Emang ada minute rencananya? brief. Iya. Kayaknya apa yang mau kita bahas? Sebenarnya karena kita sama-sama sebuah sih? Kok Seekor. sebuah? Secuil. Sepertinya kau memang dari Enggak. planet Karena yang kita lain. sama-sama pemeran kreatif di Dikirim ke dunia. Diem dulu Mbak. Dilanjutin dong sama dia. Oke. Gue udah mau serius. Oke. Apa kita? Emang nih cowok tuh suka gitu ya? Pemeran? Kenapa cowok? Iya. Cowok pasti suka cowok yang susah ditebak. Sebenernya orang ada ADHD Cowok. tau gak sih? Cowok susah ditebak. Tolong di-cut dulu. Gak ada. Kan susah ditebak kan? Oke, lanjut. Apa pemeran kreatif kita? Apa sih pelaku kreatif itu kali? Pelaku kreatif itu adalah julukan untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang kreatif. Itu doang sih. Ya. Berarti apakah seorang anak TK yang membuat lukisan bisa dibilang sebagai pelaku kreatif? Bisa aja. Oh bisa. Karena mungkin kontribusi anak TK itu bisa mencapai ujung dunia yang kita nggak tahu. Mungkin orang punya persepsi yang beda terhadap karyanya dia dan bisa menyentuh dan mungkin dia bisa berubah dan dia bisa menjalani hidupnya seperti biasanya. Kita nggak ada yang tahu, guys. Tapi apakah pelaku kreatif ini harus? Apakah? Apa? Gak tahu. Apakah pelaku kreatif ini harus menjadi serius Nah, di itu dunia pertanyaannya. kreatif? Tidak. Apakah harus menjadi serius? Apakah harus membuat income dari perilaku kreatif? Apa sih nah? Iya, apa? Aktivitas Dari kreatif. Kreasi. Iya. Berkreasi. Dari karya mereka. Kalau menurut gue income hanyalah bonus. Bonus. Jadi sebenarnya passion. Asik. Karena gue sebagai orang yang hobi dan mungkin senang terhadap melakukan karya, berkarya, itu income hanyalah sebuah bonus. Karena memang sebenarnya untuk melakukan sebuah hobi itu kan perlu dari hati ya. Ya. Kalau nggak dari hati, jatuhnya setengah-setengah dan karyanya jadi flop. Betul. Nah, gue sendiri kalau misalnya lagi berkarya, itu kalau kalau disuruh milih gaji yang gede atau tapi karyanya kayak ya udah setengah-setengah nih nggak gue suka. Sama disuruh pilih yang gue suka banget tapi ya udah income-nya ya udah aja gitu. Tadi Kak Hali lebih memilih yang kedua, kerjaannya sesuai dengan kesukaan tapi tidak terlalu besar fee-nya daripada ya udah kerjaannya kali nggak suka tapi besar banget nih, lebih pilih yang kedua. Kenapa tuh Kak? Soalnya dari pengalaman gue udah melakukan hal yang gak gue suka itu hari-hari gue sangat berat. Oh iya? Iya, menjalaninya tuh kayak 1 hari bagaikan 10 hari. Wah, kayak seminggu bagaikan sebulan. Wow, setahun bagaikan? 100 tahun. Jadi iya, lama banget loh. Gue sampai nunggu di kantor gajian tuh kayak gitu. Lama tapi banget. berarti sebelumnya Kak Hali juga sempet yang selain pelaku kreatif ini kan bisa freelance, bisa ada di suatu perusahaan gitu ya. Company. Berarti Kak Hali pernah juga bekerja untuk untuk seseorang. Semuanya aku coba. Karena explore juga ya. Oh iya. Terus ternyata lebih enak freelance. Oh iya. Iya. Tapi nggak enaknya, ada nggak enaknya juga. Oke. Boleh dari enaknya apa? Freelance menurut Kak Hali enaknya apa sih? Gak enaknya tuh, lu tahu lah sendiri. Kalau nggak enaknya tuh pasti come and go kerjaannya. Kayak nggak pasti. Oh, iya. Iya. Sedangkan kita cewek-cewek nih butuh kepastian kan. Wow. Take notes. Terus apa lagi Kak? Iya. Kalau menurut lu gimana? Oh iya, menurut gue sih bener. Karena kalau terlepas dari freelance itu yang nggak pasti, kerjaannya nggak tahu kapan dapatnya. Tapi kita bisa ngatur waktu kita sendiri.
Betul, gitu. sebagai anak Enaknya yang gitu, ya Heeh. kan? Jadi Kayak gue eh setuju. mau misalkan kayak tadi misalkan sama Kak Hali, ini pekerjaannya suka nih, tapi nggak bisa kalau ngerjain pagi-pagi, maunya malam aja ya. Iya, Bisa kan? iya. Asal Mm-mm. sesuai dengan ketentuan, Mm-mm. dengan kliennya, Deadline. deadline-nya gitu. Jangan seenaknya aja gitu. Nanti juga nggak ada yang mau. Iya, benar. Gitu. Kayak kita juga punya etos kerja sendiri Betul. ya. Jadi be your own boss. Nah, tapi pernah nggak sih di selama berarti kali tadi bilang udah pernah nyoba semua. Freelance pernah, kerja di suatu company pernah. Kira-kira berarti sekarang posisinya kali lagi freelance aja. Dua-duanya. Wow, keren sekali. Berarti lebih milih mana nih sekarang? Kira-kira untuk masa depan nih. Kan bentar lagi sedang membangun karir nih. Wah, kalau untuk masa depan jujur belum tahu sih. Oh, belum tahu. Kalau misalkan sekarang nih, kan dua-duanya. Kalau sekarang mana? mungkin gue memilih harus melepas satu nih. Gue mungkin memilih untuk freelance dulu sih. Karena tadi itu ya. Karena tadi itu kayak mungkin karena kita masih muda juga ya, punya idealisme sendiri masing-masing. Jadi pengennya tuh yang sesuai gitu ya. Apalagi ada komen-komen yang kayak Gen Z nih pindah-pindah kantor mulu gitu. Tapi truth is sebenarnya nggak pindah-pindah kantor, tapi tetap ngikutin regulasi kontrak aja. Bukan pindah-pindah, emang kontrak aja gitu. Tapi ini aku juga penasaran sih. Ini lagi jadi pertanyaan aku akhir-akhir ini. Karena kan aku baru aja magang ya. Aku baru aja magang di suatu perusahaan. Nggak, perusahaan siapa sih? Media ya bilangnya? Media. Perusahaan media. Yang besar. Yang cukup besar. Di bawah naungan. Nggak usah terlalu detail. Nah, jadi di situ kan aku termasuknya bekerja untuk suatu perusahaan. Walaupun tetap sebagai pelaku kreatif. Tapi bekerjanya untuk suatu perusahaan gitu. Nah, sekarang udah selesai, dan di mana yang tadinya aku punya jadwal fix nih tiap minggu, tiba-tiba sekarang jadi nggak fix, balik lagi kayak dulu nih, nyari-nyari lagi ya kan, ya nggak Kak Gile, senyum-senyum aja Kak Gile ya. Terus jadi ini kayak apa ya? Aku lagi bimbang antara melanjutkan freelanceku ini, yang aku masih nyari-nyari klien segala macam, masih nanya sana sini, kira-kira ada yang mau dibantu nggak oleh aku, oleh jasaku segala macam gitu, atau nyari yang pasti-pasti aja gitu. Menurut Kak Ali gimana sih? Kasih saran dong buat aku nih. Kalau jujur ya, ini dari gue nih. Gue tuh sangat amat mengedepankan eksplorasi. Oh iya. Yang dimana kalau emang lo belum pernah nyoba akan suatu hal, coba aja. Oke. Nggak usah mentingin kayak idealis lo kemana, atau kayak lo pengen punya duit berapa by the end of 25 or else. Tapi kayak menurut gue semuanya coba sih. Itu semua layak dicoba, karena kalau misalnya lo nggak nyoba semua, lo nggak akan tahu lo nyamannya di mana. Oke. Ya kan? Betul banget. Tapi kalau itu kan balik lagi ke konsep, maksudnya itu hanyalah konsep ya. Tapi kalau saran dari nyoba gitu. Tapi kalau dari saran dari Kali nih, yang udah yang posisinya sekarang adalah nyoba freelance ya, kerja buat suatu perusahaan ya gitu. Capek nggak sih kira-kira kayak menyeimbangi itu? Jujur capek, tapi karena tau nggak kenapa gue masih ngambil freelance? Kenapa? Karena gue kangen. Oh. Jadi freelance itu jadi sebagai hobi gue. Kangen yang ya? dibayar gitu loh. Oh, oke. Karena jadi simply kangen aja. Karena di kantor ini udah gak melakukan hal yang biasa gue lakuin. Benar. Jadi gue kangen, terus akhirnya ada tawaran, gue ambil semua gitu loh. Bukan semata-mata kayak ya oke, income is just bonus. Iya, tapi benar. Ya udah, karena simply kangen. Wow, oke. Jadi benar-benar ada faktor emosionalnya di situ ya, dari keputusan ada. Kali. Dan ya? itu baru gue sadari akhir-akhir ini juga, karena pas gue ngelakuin yang di kantor ini, kan gue bilang kayak sehari tuh kayak berapa lebih dari 24 jam gitu. Iya. Tapi sedangkan kalau misalnya gue sambil freelance gue tuh ada hal yang gue capai gitu loh, kayak gue udah melakukan ini hari ini gitu. Tapi kalau di kantor berselama, gue nggak tahu mau ngapain apa segala macem gitu. Tapi once kayak graphic design itu langsung ya kak, ini kalau graphic design tuh gue nggak perlu mikir. Pun gue pusing, gue tuh tahu apa yang harus gue lakuin. Tapi kalau di kantor ngapain? Graphic design juga apa enggak?
Enggak, kebetulan Oh enggak? konten Oh social media. social media. Oh gitu. Jadi emang ada Tapi it's a perbedaan di different situ. things, ya. Iya. Pantes aja kali Mm-mm. kangen sih. Meskipun Ya udah align sih. tapi tetap nggak nyentuh Photoshop, Bener. Illustrator gitu. Jadi kangen bener kayak buat apa kayak gitu. Kalau di social media kan lebih ke visual yang butuh cepet gitu kan. Jadi nggak butuh ngedit apa segala macem gitu. Iya. Ya Oke nggak oke. sih? Bener. Dan apa ya? Aku ngerasa apa ya? Agak tahu. Ini mau nanya juga ke Kak Hali. Ketika di kantor kan pasti ada seseorang yang harus Kak Hali ikutin perintahnya, Mm. kemauannya. Kalau freelance enggak, Mm-mm. tapi tetap ada Mm-mm. klien. Mm-mm. Nah itu menurut Kak Hali adalah lebih enak ngikutin bos nih yang ada di kantor atau klien yang ada di freelance. Itu kira-kira gimana? In my opinion, it's two same things. Itu dua hal yang sama karena sama-sama bos kan. Iya. Balik lagi kayak mereka punya kemauan, Betul. ya kan? Iya benar. Mereka punya tujuan masing-masing, terus nyuruh kita untuk memenuhi dan eksekusi tujuan itu. Betul. Tapi bedanya adalah kalau di kantor kan lo melakukan hal yang sama berulang-ulang. Misal kayak lo kantor tuh kayak setiap hari dengan mungkin konten yang sama, Iya. lo harus punya ide yang baru. Heeh. Sedangkan kalau lo dengan klien lo mungkin lo kontrak 2 bulan, 3 bulan, ya udah that's it gitu. Iya. Jadi fresh ideas-nya tuh masih tetap ada kalau Betul. sama freelance. Karena jatuhnya adalah kasarnya adalah bosnya juga berubah-berubah Nah, gitu. Dan itu. kita cara mainnya juga berubah-berubah Nah, itu. gitu. Makanya Ide yang kita kasih juga berubah-berubah. nah, Itu serunya. itu. Benar. Makanya Seru gue kayak sangat amat tidak cocok kayaknya untuk corporate karena gue nggak bisa ternyata bener sih. mengikuti stabilitas. Betul. Aku juga baru merasakan itu kayaknya. Ya, Untuk kayak jujur nih ya guys ya. ada yang nonton nih. Pay attention banget. Kayak oke, kita semua mau stabilitas. Tapi jujur gue nggak bisa. Iya. Gitu. Oh, iya benar. Nah, Beda lagi. Nah, beda lagi. Ini kita ngomongin di segi adolescent ya. Iya, kita Ya, belum ada punya tanggungan. Betul, lo ada tanggungan. Jadi Iya. yang kita pikirkan adalah foya-foya, main-main kan ya. Bercanda. Iya, Iya. maksudnya belum ada tanggung jawab lebih kepada yang untuk kakak-kakak. Ya yang itu mungkin tadi sudah sih berkeluarga kayak tadi. masih mengedepankan idealisme. Betul, nyoba maunya apa gitu, ya kan. Jadi untuk teman-teman yang di sini mungkin baru mau mulai magang, tolong dipikirkan lagi arahnya mau kemana, karena itu penting loh gitu. Bener, yang kalian coba bener. pertama gitu. Tapi ngomong-ngomongin kenapa? Pas banget tuh dulu kok. Magang di mana? Maaf. Magang lu kok. Kenceng banget ya. Maaf. Pas banget lu kok. Ya, jadi shout out to Lucro Studio. Waduh. Tambahan ya, kayak nambah kamera satu Iya. lah. Enggak nggak sih? Kalau Oh udah gitu tapi sih. ngomong-ngomongin klien nih. Iya. Cerita klien dong. nih. Apa? Lo Cerita punya apa? pengalaman gak enak gak? Sama? Klien? Ada sih Apa tuh? klien. Spell. Jadi sebenarnya bukan nggak enak ya, maksudnya kan kita cocok klien tuh cocok-cocokan. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan kayak Ada cicak. Cicaknya buntutnya putus. Abis putus. cicak apa? Cicak. Selek. Gagal. Cicaknya kayaknya Itu kan tadi lucu tuh. abis patah hati. Kenapa emang? Abis putus buntut. Putus sama buntut. Sedih banget. Ada yang baru putus. Kata kali. Ya gitu. Tadi nyampe mana kita? Ada yang baru putus. Aduh maaf, teriak kencang banget ya teriaknya. Kayak kita samain dulu deh. Cicak Oh, oke. sama buntutnya. Buntutnya putus. Nyampe mana tadi? Klien. Oke, iya klien. Kenapa klien? Kira-kira pengalaman gue ya sama klien ya. Yang terburuk deh. Aduh, kayaknya nggak terburuk tapi Kayak challenging. Lo tuh kesel gitu.
kayak gue nggak akan mau ngambil klien yang kayak gini lagi. Itu mungkin nggak tahu ya. Ini ini prinsip gue dari awal adalah ketika ada kendala di pekerjaan apapun itu, ya salah satunya freelance kan, apalagi sama klien, pasti ya adalah kesel-keselannya, adalah nggak sukaannya, adalah revisi yang berkali-kali. Kesel nggak apa-apa pada saat itu, tapi ke depannya, menurut gue, yang harus kita jaga adalah hubungan baik itu, gitu loh. Karena kenapa? Selain supaya kita bisa terus bekerja sama, itu dari sisi profesionalnya ya merupakan suatu kewajiban untuk menjaga untuk menjaga Aku tahu sendiri. hubungan dengan sesama manusia. Berarti gitu. lo tipe yang bisa temenan sama Bisa. mantan. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, kita ada lihat ke TikTok kita, apa namanya, tutur pikiran aja ya. Tutur pikiran. Nah, itu kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan tadi tuh yang kayak Kali omongin gitu. Jangan dijawab sini. Ya, jadi apa lanjut tadi? Iya gitu. Hubungan baik Jadi dengan klien. ada beberapa kali ya klien ngasih revisi berkali-kali lah, walaupun udah dibilangin revisi cuma 2 kali, tapi tetap ngasih. Terus ada yang tiba-tiba ngilang, ada tiba-tiba nggak, kita udah jadi nih produknya apa final videonya misalkan, tiba-tiba nggak ada kabar, itu ada. Wah, itu nyesek sih. Iya, tapi yang itu yang bikin nyesek sih kadang-kadang yang nggak ada kabar. Cuman kalau yang masih ada dan cuman minta revisi berkali-kali, ya menurut gua sih nggak apa-apa. Iya, yang penting sampai kelar ya. Iya betul, sampai kelar. Dan menurut gua kalau mereka puas dengan hasil kerja kita, mereka suka dengan cara kerja kita, pasti mereka juga pengen kerja lagi sama kita. Nah itu yang harus dijaga. Jadi Mouth to mouth. betul, nggak apa-apa terhambat sekali 2 kali, tapi kedepannya bisa lebih lancar gitu lah. Gitu. Iya. Gue juga lumayan banyak sih dapat pengalaman yang kayak gitu. Jadi dari rekomendasi temen. Betul. Tapi gak enaknya adalah kalau sama temen itu suka gak enak. Gimana tuh? Gak enak ya? Ya kan? Kok gak enak? Gak enaknya itu kalau sama temen suka gak enak. Nah, lo pernah gak sih kayak temen lo kerja sama lo sebagai klien? Pernah, sering. Karena itu salah satu koneksi paling dekat kan teman gitu. Betul. Iya. Nah, tapi kalau dari sisi gue, jujur gue nggak enak sih. Kenapa emang? Karena ya itu dia, klien kan beda-beda banget ya sifatnya. Ada yang oke, gue percaya banget nih sama lo, apa yang lo lakuin ya udah bagus. Betul. Ada yang coba dong yang ini. Iya, betul. Yang dimana berlipat gandakan revisi jadinya. Nah, itu yang it's kind of annoying for me. Kalau misalnya gue ngerjain sesuatu, terus guideline-nya udah jelas dari gue, tapi mereka tuh yang coba yang ini, jadi belentang-belentang dan nggak sesuai nih sama yang kita rencanakan. Tapi it's okay, itu kan maunya dia. Betul. Tapi balik lagi kayak ke kitanya jadi ya udah deh ikutin. Gitu. Tapi balik lagi ke nggak enak nih sama temen itu kenapa? Gak enaknya karena ya gue tuh suka ya udah gitu ngomongnya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi padahal aduh nggak bisa, tapi bilangnya ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya lo harusnya ada ads on. Iya. Lo jadi yang ya udah deh buat lo gitu. Oh iya ya benar. Kan? Benar sih. Tapi menurut gua itu apa ya? Bisa jadi salah satu strategi sih untuk memasarkan jasa lu. Gitu. Iya jujur. Mungkin jadi kayak investment untuk kemudian hari. Jadi misalkan kayak di sini kita kasih add-onnya apa tadi bla 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 A B C D E bla. Nah, ketika mereka suka ya baru di next project atau next apa gitu baru kita ngomong ini sekarang ada ini gini. Itu maksudnya jadi investment aja sih. Benar. Tapi kayak ya itu sih se-annoying-annoyingnya klien kayaknya ya itu sih yang maunya diubah-ubah yang dimana kayak coba ini akhirnya balik lagi yang pertama. Betul. Gitu. Itu sih. Iya sih. Ya kalau balik lagi ke pertama itu. agak
mengesalkan sih, Iya kan, tapi ya kesel tapi harus udah deh. harus kita yang bisa menyiasatinya. Iya, jadi Jangan kayak dihapus tuh file-file yang betul, sebelumnya. betul, Gitu. jangan pernah menghapus file. Iya. Tapi kalau kenangan yang lama-lama hapus aja. Wah.